Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya An Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili teman-teman saya di kelompok 4 untuk menjelaskan sedikit terkait social informatics, terutama dalam rangka membangun keunggulan organisasi di era digital. Pertanyaan pertama yaitu apa itu social informatics? Kalau teman-teman sadari bahwa beberapa tahun ke belakang itu muncul tren yang lumayan baru atau lumayan aneh gitu, dimana kita ketika browsing sesuatu yang kita minati atau kita butuhkan, beberapa waktu kemudian akan muncul tawaran produk, jasa atau barang yang relevan dengan apa yang kita minati saat itu gitu. Nah, itu adalah salah satu produk dari social informatics, di mana social informatics itu pada dasarnya mempelajari tentang tren dan pola aktual dalam interaksi antara manusia, masyarakat, dan teknologi informasi. Pada gambar di sini, social informatics terletak di antara masyarakat dan teknologi informasi, di mana fokus utamanya yaitu memastikan teknologi agar tidak sekedar canggih, tapi juga relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kenapa sih harus mempelajari social informatics? Pertama, social informatics ini membantu memahami kita untuk melihat bagaimana evolusi teknologi terus berkembang dan mempengaruhi struktur masyarakat. Kedua, social informatics ini merupakan disiplin ilmu yang sangat menarik karena di dalamnya itu banyak terdapat kombinasi dinamis antara teknologi, sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, dan disiplin yang lainnya. Kalau bisa dikatakan interdisipliner kayak gitu. Kemudian di masa depan itu peluang karir di bidang social informatics ini memiliki peluang yang lumayan besar karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, social informatics ini menjadi bidang yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia kayak gitu. Kemudian social informatics ini juga membuka jalan tanpa batas untuk studi lanjutan dan ekspansi di berbagai bidang pekerjaan lintas industri. Jadi peluangnya itu luas. Nah, social informatics ini seringkali atau hampir seluruhnya itu digunakan untuk social media marketing salah satunya. Nah, strategi pemasaran produk dan jasa yang dioptimalkan melalui platform sosial media dibagi menjadi 3 tahap, yaitu membangun hubungan, berinteraksi secara langsung dan autentik dengan audiens. Nah, kalau kita lihat di Instagram atau di Facebook atau di sosial media lainnya, brand-brand itu saling berlomba untuk mendapatkan interaksi dengan audiens secara organik. Kayak misal kalau di Amerika tuh terkenal antara Wendy, merek fast food, Wendy's atau McDonald, mereka itu kadang-kadang ribut sendiri, terus habis itu banyak audiens yang ikut menimpal kayak gitu. Nah, terus kemudian membangun eksistensi dan kesadaran merek di pasar digital. Nah, jadi kayak brand-brand itu kadang-kadang juga menggunakan social media marketing dengan menyewa influencer dan sebagainya untuk meningkatkan brand awareness gitu loh. Jadi kayak merek kita itu nanti di highlight kayak gitu, di highlight keluar ibaratnya tuh kalau di produk kita itu satu di antara jutaan produk lainnya gitu. Dan dengan kita endorse influencer atau kita itu bisa memberikan sedikit lebih menonjol gitu barang kita itu gitu. Jadi orang-orang tuh bisa lihat, itu tuh ada merek itu tuh gitu, ada merek itu. Terus kemudian dengan memiliki interaksi yang secara langsung dan otentik dengan audiens, kemudian memiliki brand awareness. Nah, ketiganya ini otomatis yang 2 tadi akan meningkatkan penjualan karena sangat gampang untuk menjual produk kepada audiens yang sudah merasa relevan dengan
merek kita atau dengan produk kita kayak gitu. Nah, sebelum kita bakal terjun ke e-commerce, kita harus melakukan planning, yaitu mulai dari pertama SWOT analisis terkait kekuatan kita, terus weakness, kelemahan, kemudian peluangnya kita seperti apa, dan ancaman kita dari internal maupun eksternal. Kemudian setelah kita melakukan SWOT analisis, kita harus menentukan dulu goals-nya kita, tujuan kita. Nah, tujuan kita itu harus spesifik, misalnya kita harus mencapai omset sekitar 5 miliar. Nah, terus habis itu measurable. Nah, measurable-nya tadi itu yang 5 miliar itu tadi. Terus habis itu achievable. Kita harus selain kita harus optimis, kita juga harus realistis. Ini mungkin nggak nih 5 miliar kayak gini. Kalau misal kita jualannya tuh di level kecamatan gitu, dan kita jualannya itu jualan produk yang bukan primer gitu, apakah 5 miliar ini achievable kayak gitu. Terus kemudian harus relevan juga, dan kemudian yang terakhir harus ada time bound atau batasan waktu. Kalau tujuan tidak ada batasan waktu, maka kita bakal susah itu untuk ngasih timeline-nya lah, ngasih strateginya apalah, langkah-langkahnya apa kayak gitu. Nah, kemudian nomor 3, kita harus memilih produk dan jasa yang tepat. Produk dan jasa yang tepat itu bakal bakal menentukan standingnya kita itu di mana kayak gitu, dan apakah visible. Terus kemudian teknologinya, pemilihan platform, kita mau mulai dari marketplace lah atau bikin blog sendiri terus habis itu menggunakan WooCommerce atau Shopify kayak gitu bisa, atau eBay, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada dan sebagainya. Kemudian payment, integrasi metode pembayarannya yang aman dan beragam, karena kita biasanya itu bisnis yang baru mulai, kita harus memberikan rasa aman kepada pelanggan, misal menggunakan metode pembayaran yang aman kayak gitu. Salah satunya itu ya lewat marketplace, karena mereka udah punya sistem sendiri, udah aman kayak gitu. Kemudian shipping juga kita harus melihat nih apakah ini cocok dengan produk kita atau dengan jasa kita kayak gitu. Semisal kayak produk makanan nih yang cepat basi, apakah kita cocok menggunakan JNE atau menggunakan POS? Enggak, kurang cocok. Yang cocok kita menggunakan Paxel yang menyediakan pengiriman sehari sampai atau apa. Terus kemudian ada customer service. Nah, selain kita menjual barang nih, biasanya itu kalau yang pemula itu tidak terlalu mempertimbangkan after salesnya atau customer service-nya, misal ada keluhan lah atau misal apa kayak gitu. Bisa juga kita menawarkan kayak diskon untuk pelanggan yang udah beli sebelumnya terus habis itu balik lagi gitu kan, buat beli lagi kayak gitu. Terus kemudian ada marketing. Nah, balik lagi tadi, kita bisa menggunakan sosial media marketing seperti endorsement dan sebagainya, dan atau bikin skit-skit yang lucu yang bisa menarik audiens kayak gitu. Kemudian kita bisa melakukan optimalisasi SEO, ini yang bisa tidak berbayar. Kemudian kita juga bisa melakukan iklan berbayar seperti pada Facebook itu juga ada iklan berbayarnya juga. Nah itu balik lagi tadi ke social informatics, di mana iklan-iklan yang masuk Facebook atau didistribusikan oleh Facebook itu sudah disesuaikan dengan kayak parameternya kayak gitu, sehingga iklannya itu lebih efektif. Nah, dari perencanaan yang tadi yang matang itu, kita bisa mendapatkan organisasi yang lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan tren digital. Kemudian posisi merek jadi lebih jelas dan lebih kuat di tengah kompetisi pasar. Kemudian meningkatkan rasa aman pelanggan saat bertransaksi. Ini paling penting, soalnya dengan majunya zaman, majunya teknologi itu penipuan juga masih makin maju gitu. Kemudian efisiensi, operasional bisnis berjalan mulus dan sangat sistematis. Dengan sistem yang efisien, maka operasional itu kita tinggal mikir bagaimana kita menjual barang, bagaimana itu nggak perlu mikir yang kecil-kecil gitu. Kalau bisnis itu nggak efisien, itu kedepannya bakal susah berkembang. Kemudian kita juga bisa memiliki kesiapan yang ekstra. Dengan fondasi bisnis yang matang, kita akan memiliki kesiapan ekstra untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga.
Nah, 4 pijakan implementasi sosial media marketing itu: pertama, riset target. Gunakan tools sosial media untuk menemukan dan mengidentifikasi audiens yang paling presisi dengan produk. Ini kalau di Meta itu ada namanya apa ya? Lihat insight. Di Meta itu bisa mengeluarkan insight. Kayak misal audiens dari konten-konten yang kita tuh umurnya berapa, terus laki-laki, perempuan, terus habis itu bisa lebih jauh lagi gitu, hobinya apa, kayak gitu bisa dilihat. Kemudian untuk produksi konten, buat konten kreatif untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau audiens secara lengkap. Ini sekarang mayoritas brand-brand itu berlomba-lomba membuat konten yang original demi mendapatkan tadi mendapatkan interaksi yang natural dengan pengguna. Semakin banyak interaksi, semakin banyak awareness yang tercipta, kayak gitu. Kemudian online store, integrasikan ke platform toko online untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan customer experience, kayak gitu. Nah sekarang itu soalnya berhubung teknologi makin maju, perilaku orang-orang tuh makin berubah. Yang dulu belanjanya pasti offline atau apa, sekarang udah dimudahkan, tinggal di rumah pencet HP, bayar, checklist, datang, barang datang, cocok diselesaikan, nggak cocok diretur, kayak gitu. Nah online store itu sekarang udah menjadi sebuah kewajiban bagi bisnis-bisnis. Kemudian evaluasi strategi. Nah setelah semua itu sudah dilakukan, itu pantau semua performa sosial media dan toko online untuk improvisasi bisnis serta memastikan relevansi konten. Kayak konten-konten yang udah kita produksi sebelumnya, apakah relevan tuh dengan produk kita gitu? Apakah konten itu menambah awareness terhadap merek dan produk kita, bukan cuma merek doang, merek dan produk, karena kita kan jualan produk atau jasa ya gitu. Nah terus mengubah strategi menjadi realitas WordPress. Nah ini WordPress ini sebenarnya bisa dijadikan fondasi e-commerce, di mana platform WordPress ini adalah platform dasar yang fleksibel untuk website toko online. Nah, menggunakan WooCommerce Engine, bisa mengaktifkan katalog, keranjang belanja, dan sistem checkout. Kemudian di sini juga bisa kustomisasi ekstensif, di mana ribuan tema untuk identitas brand dan dukungan plugin tambahan seperti SEO dan keamanan. Kemudian ada manajemennya pun simpel gitu, di mana di situ mudah untuk mengelola konten, mengelola harga dan stok tanpa keahlian teknis atau menggunakan coding. Langkah implementasinya sebagai berikut: mulai dari install WordPress, plugin WooCommerce, terus pilih tema e-commerce yang sesuai, buat foto, video pendek, storytelling, kemudian hubungkan toko dengan social commerce atau sosial media seperti IG Shop, FB Shop, TikTok Shop, kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengintegrasikan juga alat analitik seperti Google Analytics atau Meta Suite. Nah, kesimpulannya adalah social informatics itu adalah jembatan untuk menghubungkan antara tujuan organisasi kayak gitu dengan di era digital ini, dimana dengan menggabungkan pemahaman sosial, kebutuhan manusia, dan arsitektur teknologi e-commerce, WordPress, SMM, organisasi tidak hanya mampu untuk beradaptasi, tapi siap juga mendominasi pasar melalui solusi yang relevan, efisien, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.